Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia, datang ke rumah putrinya yang paling dicintainya, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali, Fatimah di mana? Lagi bikin boleh nggak kalau saya yang gantiin, kata Rasulullah. Kira-kira kalau kita digituin Rasulullah gimana? Malu nggak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bilang, boleh ya Rasulullah. Loh, kok boleh? Iya, karena Sayyidina Ali ngarep makan roti bikinan dari Rasulullah. Sayyidatuna Fatimah bilang sama Sayyidina Ali, Ali, kamu lihat begitu cinta ayah saya kepada saya, begitu sayang ayah saya kepada saya, sementara kamu siapa? Saya ini begitu disayang ayah saya begitu cinta kepada saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, apakah betul yang dikatakan Fatimah ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya hanya dia saja yang disayang? Saya mau tanya sekarang ya Rasulullah, apakah engkau lebih mencintai Fatimah atau saya? Pede banget ya mantu ya. Ya pastilah, orang kalau ditanya kamu cinta kepada anak kamu atau kepada saya, ya pasti orang bilang apa? Ya anak lah, udah jelas. Tapi Sayyidina Ali cerdas. Ini momen yang tepat untuk mendengar langsung apakah Rasulullah cinta sama saya atau tidak. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Melanjutkan kajian bulan lalu tentang Rasulullah, bahwasannya itu telah pernah dibelek hatinya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan dari syaitan, Habib. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, Rasulullah adalah orang yang maksum. Bagaimana cara Allah menjaga Rasulullah dari segala sesuatu yang menghasut syaitan gitu? Syaitan apakah pernah meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Muhammad seperti syaitan meminta izin kepada Nabi Ayub untuk digoda, atau syaitan tidak dilarang oleh Allah, Habib? Kemudian yang kedua, untuk panitia MRBJ agar menambahkan satu jadwal jangan sebulan sekali, Habib, karena menurut saya sangat kurang sekali. Tafadhol, Habib. Iya. Jadi haddus syaitan itu sebagian ulama mentiadakannya dari Nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia yang tidak memiliki haddus syaitan, satu-satunya manusia yang tidak memiliki haddus syaitan. Bahkan mereka mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Mereka itu, para malaikat, bukan membelek Rasulullah SAW kemudian mengambil tempat syaitan mengganggu, bukan. Karena Rasulullah SAW tidak ada tempat syaitan bisa mengganggu. Kalau saja Sayyidina Umar lewat di satu gang, setan lari, dan Rasulullah yang bilang, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar tidak lewat kecuali syaitan akan berlari dari gang tersebut. Gimana Rasulullah? Kalau Sayyidina Umar aja begitu. Maka mereka katakan tidak ada haddus syaitan. Yang diambil apa? Mereka bukan ngambil tapi nambahin cahaya di atas cahaya. Jadi beberapa kali mereka membelek dada Rasulullah SAW, bukan mengambil dan mencuci, tidak, akan tetapi membersihkan sesuatu di atas kebersihan. Artinya ditambahkan kesucian di atas kesucian. Tapi ulama lain mengatakan, di antaranya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, di antaranya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan haddus syaitan itu ada, bukan menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadikan keburukan bagi Nabi, bukan, justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Karena tanpa haddus syaitan tidak bisa disebut manusia. Orang nggak ada setan tempat setannya, ya nggak bisa disebut manusia. Malaikat dong. Kalau malaikat ya nanti umat berhujjat, engkau mengutus kepada kami seorang malaikat, pantas aja, wajar aja dia beriman. Kalau kami kan manusia, punya hawa nafsu ya. Allah nggak mau manusia punya hujjah, maka dikirim seorang utusan Allah dari kelompok manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari orang kalian sendiri. Nah, adanya haddus syaitan itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia, tapi manusia yang luar biasa. Adapun syaitan izin untuk mengganggu Rasulullah SAW, saya kira syaitan tidak berani. Syaitan tidak berani. Kalau melihat Sayyidina Umar saja mereka tidak berani, apalagi melihat Rasulullah SAW. Dan dia tahu bagaimana dekatnya Allah dengan Rasulullah SAW, sehingga dia tidak akan pernah berani. Adapun masalah Nabi Ayub alaihissalam, ini kebanyakan kisah Nabi Ayub itu Israiliyat, kecuali apa yang datang dari Al-Quran. Banyak kisah-kisah palsu. Bahkan kalau kita percaya kisah Nabi Ayub alaihissalam keluar belatung dari mana?
badannya itu, kita bisa keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik, karena mempercayai sesuatu yang tidak boleh disandingkan kepada nabi-nabi insan mulia. Sampai istrinya lari darinya, nggak ada. Sampai apa? Sampai keluar atau penyakit. Maksudnya kalau istrinya tidak beriman, itu betul karena ada dalam Al-Quran. Sampai keluar belatung, sampai orang lari, nggak boleh begitu. Cita-cita itu nggak boleh. Penyakit sampai orang-orang takut kalau ngelihat wajahnya begitu, nggak ada nabi yang kayak gitu. Nabi boleh sakit, tapi sakit yang sewajarnya saja. Demam boleh nabi, wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi sakit kayak demam. Nabi Muhammad sakit demam, Nabi Muhammad sakit demam dan meninggalnya, kata sebagian ulama, gara-gara demam tersebut. Demam boleh, tapi kalau penyakit yang kayak begitu nggak boleh. Menurut seorang Nabi nggak boleh, nggak ada yang penyakit. Nah itu siapa lagi? Silakan, fadhal. Silakan yang di belakang dulu. Yang di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang manusia, namun dalam kategori yang manusia luar biasa. Dan kita mengetahui bahwa semua kegiatan keseharian Nabi Muhammad adalah perkataannya, perbuatannya, diamnya, itu semua merupakan hukum. Betul. Dan kalau kita bilang efisiensi, input dan outputnya itu maha sempurna, 100%. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan 24 jam tersebut, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut dalam keseharian 24 jam, dan bagaimana juga yang disebut dalam Al-Quran itu bahwa ada generasi terbaik sahabat melakukan aktivitas dalam kesehariannya 24 jam juga, dibandingkan dengan aktivitas interaksi kita dalam sehari 24 jam ini, supaya kita bisa mengacu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah contoh atau tauladan terbaik. Nabi Muhammad SAW mengisi waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad gak ada bedanya sama kami. Kalau di rumah gak ada bedanya sama kami. Maksudnya apa? Yang nyapu kadang-kadang Nabi Muhammad, bukan saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW mengambil sendalnya, lalu Rasulullah SAW menjahitnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada di rumah, nggak ada di rumah, nggak beda jauh, kata Sayyidatuna Aisyah. Artinya apa? Nabi Muhammad bisa jaga hati orang yang ada di rumah, menyesuaikan kehidupannya. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan. Kata Sayyidatuna Aisyah, hanya saja kami di rumah ini ada ayam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, ayamnya diem. Tapi kalau nggak ada Nabi Muhammad, berkokok terus tuh ayam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jaga hati, sehingga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa seakan mereka yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau kita kan nggak, kadang-kadang kita ngasih tahu ke anak-anak, ini kayaknya dilebihkan anaknya. Sehingga apa? Anak yang lain ngerasa bahwa wah, kayaknya kakak saya yang paling dicintai atau adik saya yang paling dicintai. Nabi Muhammad bisa jaga perasaan anak-anaknya, istri-istrinya, keluarganya. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW datang ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah, karena rumah Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Fatimah bersebelahan. Kalau sekarang rumah Rasulullah yang rumah Siti Aisyah menjadi tempat maqam Rasulullah SAW sebelah Raudhah, sebelah kiri Raudhah. Kalau kita di Raudhah ada syubak di situ, itu rumah Siti Aisyah
Biasanya orang lewat ziarah gitu. Di belakangnya rumah Siti Fatimah. Kalau wanita pergi ke Raudhah di rumah Siti Fatimah. Artinya punya gang di situ namanya Gang Sayyidina Ali itu. Antara rumah Rasulullah SAW, katanya kalau Rasulullah buka jendela saja sudah kelihatan kamar Siti Fatimah. Jadi dekat sekali. Rasulullah SAW insan yang mulia datang ke rumah putrinya yang paling dicintainya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian melihat istrinya sedang hamil Sayyidina Husain atau Sayyidina Muhsin, hamil besar. Apa yang beliau lakukan? Putrinya ini sedang membuat roti. Jadi sedang membuat roti, ya, gandumnya dihancurkan dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi Sayyidina Ali dan mengatakan, Ali, labbaika ya Rasulullah, kamu izinkan atau tidak saya mengambil posisi Fatimah? Jadi bapaknya ini saking sayangnya sama anaknya, pengen ngerjain apa yang dikerjain putrinya, tapi izin dulu sama suaminya biar nggak kesinggung. Nah, ini enggak, kita langsung ini udah biarin bapak aja yang ngelakuin, udah jangan. Masa putri saya ini anak raja lagi disuruh begini begitu? Enggak. Rasulullah SAW datang kepada Sayyidina Ali, duduk sama Sayyidina Ali, bilang, Ali, Fatimah di mana lagi bikin boleh nggak kalau saya yang gantiin, kata Rasulullah. Kira-kira kalau kita digituin Rasulullah gimana? Malu nggak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bilang, boleh ya Rasulullah. Loh, kok boleh? Iya, karena Sayyidina Ali ngarep makan roti bikinan dari Rasulullah, keberkahan dari Rasulullah SAW, dari tangan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah diboleh, Sayyidina Ali ngikut dari belakang Rasulullah, karena Sayyidina Ali begitu rapat, begitu dekat dengan Rasulullah, diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidatuna Fatimah bertanya, ada apa wahai ayahku? Katanya, saya sudah izin kepada Ali untuk meneruskan pekerjaanmu. Oh, biar saya yang mengambil, kata Rasulullah SAW. Diambil sama Rasulullah SAW. Rasulullah yang Sayyidatuna Fatimah bilang sama Sayyidina Ali, Ali, kamu lihat begitu cinta ayah saya kepada saya, begitu sayang ayah saya kepada saya, sementara kamu siapa? Saya ini begitu disayang ayah saya begitu cinta kepada saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, apakah betul yang dikatakan Fatimah ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya hanya dia saja yang disayang? Saya mau tanya sekarang ya Rasulullah, apakah engkau lebih mencintai Fatimah atau saya? Pede banget ya mantu ya. Ya pastilah, orang kalau ditanya kamu cinta kepada anak kamu atau kepada saya, ya pasti orang bilang apa? Ya anak lah, udah jelas. Tapi Sayyidina Ali cerdas. Ini momen yang tepat untuk mendengar langsung apakah Rasulullah cinta sama saya atau tidak. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, apakah betul yang dikatakan Fatimah? Saya mau tanya ya Rasulullah, engkau lebih cinta kepada dia atau kepada saya? Rasulullah melihat kepada Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah SAW katakan, Fatimah adalah orang yang paling saya cintai. Fatimah ahabban nasi ilai minka, lebih saya cintai dibanding kamu sekalipun. Wa anta aqrabun nas ila qalbi minha, dan engkau adalah orang yang paling dekat di hati saya dibanding dia. Enggak ada yang marah gitu. Kata Rasulullah SAW, Fatimah lebih saya cintai dibanding kamu, dan engkau orang yang lebih dekat di hati saya dibanding Fatimah. Hiya ahabbun nasi ilayya minka wa anta aqrabu ila qalbi minha, kata Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW gimana caranya supaya semua orang itu senang.